Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Masa unjuk rasa meminta pembebasan tersangka korupsi dana simpan pinjam di Sigi. Kementerian Agama Sulawesi Tengah menyelesaikan dokumen ribuan calon haji. Ratusan warga memadati kantor Samsat untuk mengurus bebas pajak kendaraan. Antrean program pembebasan pajak kendaraan bermotor hari pertama membludak di kantor Samsat Palu Senin pagi. Ratusan masyarakat ini berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat Palu untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan insentif pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan tunggakan pajak tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Pembebasan bea balik nama, pembebasan denda 100%, dan pembebasan tarif progresif. Nah ini ya? Iya betul, mau urus balik nama juga. Berarti apa semua yang kita mau urus ini? Balik nama sama urus pajak motor. Oh, berarti pajaknya sebelumnya menunggak terus seperti apa? Kalau untuk pajak motor dia tidak menunggak sih, cuma kan ada penggratisan biaya balik nama. Jadi pastinya lebih mempermudah masyarakat yang misalnya menunggak gitu kan ya, pembayarannya cuma hanya 1 tahun. Saya punya motor sudah tak dulu lebih 10 tahun. Nah, karena dia punya ada spare partnya saat itu rusak, tidak ada dijual karena khusus mobil tahun 2002. Maka setelah saya buka internet ternyata ada dijual spare part. Maka saya mau restorasi ulang, tapi dengan saya bayar dulu pajaknya baru direstorasi. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sebagai bentuk meringankan beban finansial masyarakat atas kewajiban pajak kendaraan. Juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak tersebut berlaku sebulan mulai 14 April hingga 14 Mei 2025. Animo masyarakat kalau kita perbandingkan dengan tahun 2004 kemarin Desember, ini luar biasa. Ini luar biasa karena memang data tunggakan kita Kota Palu ini, saya punya data objek itu sekitar 490.000. Yang nunggak itu sekitar 240-240.000. Tapi yang sering membayar itu hanya 140.000 sampai 150.000. Berarti sisanya itu yang belum bangun istilahnya. Tapi memang ada yang jadi dampak bencana kemarin itu kita sudah identifikasi juga. Itu tidak seberapa juga sih sebenarnya, hanya sekitar 500-an unit itu. Kendaraan yang datang ini kendaraan istilahnya kita itu mati kafir sudah, yang datanya itu sudah tidak pernah dikorek-korek, ini datang ulang, daftar ulang kayak begitu. Jadi dia daftar ulang, itu ada yang 11 tahun, 12 tahun ada. Pihak Samsat juga memaksimalkan pelayanan selama program pemutihan pajak tersebut. Selain di kantor UPT Samsat Palu, pelayanan juga dibuka di beberapa UPTD seperti di Pasar Bambaru, Jalan Tamrin, Bang Sulteng, dan beberapa tempat lainnya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Usai hari Lebaran Idul Fitri, harga telur ayam di Kota Palu mulai turun. Penurunan harga telur ini dipicu stok yang banyak dan permintaan pembeli yang turun. Penurunan harga telur ayam terjadi sudah hampir 2 pekan ini, mulai di tingkat peternak ayam petelur hingga di pasar tradisional. Pembeli telur tersebut tidak hanya warga Kota Palu, tapi juga berasal dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Rata-rata penurunan harga sebesar Rp5.000 per kilogram untuk semua ukuran. Untuk telur ukuran sedang misalnya, saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran dijual Rp50.000 per rak, kini turun menjadi Rp45.000. Demikian pula ukuran super yang dulunya Rp55.000, kini turun menjadi Rp50.000 per rak. Iya, kemarin sempat di harga 50, sekarang agak turun sedikit di harga 48. Pasca habis Lebaran ini. Alhamdulillah sekarang ya agak lebih jauh lah.
dibanding yang lalu. Itu kemana saja untuk saat ini? Sekarang dia sampai ke luar kota, sudah lalu kan cuma di dalam kota saja. Alhamdulillah sekarang sampai ke luar kota, Tuli-Tuli, Gorontalo, sampai Manado. Ini sudah berapa tahun kemarin bisnisnya berjalan, Pak? Alhamdulillah sudah jalan 5 tahun ini. Penurunan harga tersebut terjadi karena persediaan telur ayam yang banyak, baik di kalangan peternak maupun pedagang di pasar. Sementara permintaan pembeli di pasaran mulai menurun. Namun secara keseluruhan, kebutuhan telur ayam di Kota Palu dan sekitarnya masih terpenuhi. Julianus K. melaporkan dari Palu. Pemerintah terus gencar melakukan program untuk memperkuat ketahanan pangan. Program ini pun melibatkan semua pihak, termasuk institusi kepolisian. Langkah ini turut mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang dilakukan puluhan aparat kepolisian di Poso yang tergabung dalam Satgas Madagoraya dengan melakukan berbagai program memperkuat komoditas pertanian lokal seperti penyiapan lahan untuk penanaman jagung, pisang, dan cabai. Mereka memanfaatkan lahan kosong di wilayah operasi. Personil polisi ini menggandeng sejumlah warga untuk menggarap lahan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan komoditas yang dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat. Kami dari Satgas 3 Ops Madagoraya tahun 2025 dalam rangka mendukung program pemerintah Astacita, yang mana satu programnya adalah ketahanan pangan. Nah, di sini kami memanfaatkan sebidang tanah kosong seluas 1 hektar, di mana di dalamnya kami tanami jagung. Ya, kami tanami jagung ini sudah 2 bulan yang lalu. Tinggal menunggu waktu kami melaksanakan pemanenan. Di samping jagung ada juga peternakan kambing. Peternakan kambing ini berjumlah 12 ekor. Termasuk juga kami tanam di dalam rica, pisang. Itu semua kami tanam dalam satu hamparan di lahan kosong kami yang seluas 1 hektar. Hasil pertanian nantinya tentu bisa memberikan penghasilan tambahan bagi polisi maupun warga setempat. Apalagi pisang, jagung, dan cabai, jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di wilayah tersebut diharapkan dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penanaman pisang, jagung, dan cabai tentunya dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut juga diharapkan bisa menciptakan stabilitas keamanan, sosial, ekonomi di daerah yang sebelumnya terlibat konflik. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.